Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS. Situasi pandemi kembali memanas. Organisasi Kesehatan Dunia menyampaikan kasus global selama 2 minggu terakhir naik 30%. Selain varian BA4 dan BA5, virus mutasi subvarian BA275 kini muncul di India. Taiwan juga melaporkan 2 kasus pertama varian BA5 tanggal 6. Virus dikhawatirkan akan menjalar ke komunitas. Tanggal 6 muncul 2 kasus pertama varian BA5 di Taichung. Lurah setempat khawatir resiko penyebaran di komunitas. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan menegaskan kedua penderita ini ditularkan oleh anggota keluarga yang baru kembali dari Amerika dan hanya menjaring seorang kontak dekat. Hasil tesnya adalah negatif sehingga diasumsi tidak ada tanda-tanda penyebaran. Varian Omikron terus bermutasi. Varian BA4 dan BA5 dengan daya tular tinggi telah mengakibatkan jumlah kasus global naik 30% selama 2 pekan terakhir. Bahkan kini dilaporkan munculnya virus mutasi subvarian BA275 di India. In countries like India, a new sublineage of BA2.75 has also been detected, which we're following. Varian BA275 merupakan hasil mutasi BA2, dinamakan virus mutasi generasi kedua yang memiliki ciri mutasi tak normal dan mungkin memiliki kekebalan terhadap vaksin yang ada saat ini. Penghalang kekebalan yang dibentuk oleh infeksi strain virus telah muncul setidaknya di 8 negara. Tekanan inflasi tak kunjung reda. Ditjen Anggaran Akuntansi dan Statistik mengumumkan tanggal 6, indeks harga konsumen tahunan meningkat 3,59%, tertinggi selama 14 tahun terakhir. Produk makanan mengalami pertumbuhan tertinggi dari 7 kategori utama. Selain memantau apakah jumlah upaya pembekuan yang dilakukan pemerintah akan terus berlanjut, masyarakat mengimbau agar pemerintah membuka perbatasan untuk memulihkan perekonomian. Daging bacon di wajan penggorengan mengundang selera, namun akibat tekanan inflasi, harga produk dari selada hingga minyak semuanya naik, menimbulkan beban bagi toko sarapan. 去年我们1桶油是580，现在1桶油是960，涨了1倍的油，你觉得我们撑得下去吗？ Tingkat pertumbuhan tahunan IHK mencapai 3,59%, tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Pertumbuhan tertinggi IHK dari 7 kategori utama yang terbesar adalah makanan dengan 7,27% karena telur dan daging menjadi mahal akibat kenaikan biaya pakan ternak, masing-masing naik 29,11% dan 6,78%. Buah-buahan naik 25,31% akibat pengaruh cuaca. Biaya makan di luar juga bertambah 6,38% lebih tinggi dibandingkan bulan Mei. 端靠内需市场是不够的，所以有必要开放让经济能够活络起来。我想对于将来解决这个通膨的问题才有解的。 Kamar Dagang mengimbau pemerintah agar segera membuka perbatasan negara untuk memulihkan perekonomian dan memungkinkan semua sektor industri mencari jalan keluar. Selain dapat mengurangi biaya, peningkatan konsumsi juga dapat mendongkrak pemasukan industri yang mengalami kendala saat ini. Masalah inflasi global kian bertambah buruk. Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi setelah cadangan devisanya habis dimanfaatkan pemerintah. Perdana Menteri setempat mengumumkan lewat pertemuan Kongres tanggal 6 bahwa Sri Lanka telah bangkrut dan tidak ada uang sama sekali untuk membeli bahan bakar. Warga hanya bisa menggunakan kayu bakar untuk memasak. Terkena imbas krisis ekonomi, PM Sri Lanka tanggal 6 mengakui bahwa negaranya telah bangkrut sehingga peluang mendapatkan bantuan dana pinjaman dari IMF akan semakin sulit dari sebelumnya. එය සරල රේඛාවක් දිගේ ගමන් කරනවා වගේ වැඩක්. නමුත් දැන් තත්ත්වය වෙනස්. අපි දැන් සාකච්ඡා වලට සහභාගී වෙන්නේ බංකොලොත් රටක් විදියට. Akibat kekeliruan kebijakan, pandemi, dan perang Rusia-Ukraina, Sri Lanka menderita krisis bahan baku yang sangat parah. Saat ini hampir tidak ada bensin dan gas alam, cadangan bahan bakar juga hampir habis. Warga hanya bisa menggunakan kayu bakar untuk memasak. Pihak berwenang Sri Lanka mengutus perwakilan untuk bernegosiasi dengan Rusia dengan harapan dapat membeli minyak mentah berharga murah. Penderitaan yang disebabkan oleh krisis ekonomi ini akan berlanjut setidaknya hingga akhir tahun depan. Inflasi diperkirakan dapat meningkat hingga lebih dari 60%. Sementara itu, PBB memprediksi sebanyak 80% warga Sri Lanka harus berpuasa dan tidak makan baru bisa mengatasi krisis pangan dan lonjakan harga. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di pekan depan. Sampai jumpa.